Shalom, selamat hari Minggu untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya akan melanjutkan diskusi dan pembelajaran kita dari Alkitab. Tentunya bagi saudara yang membaca Alkitab, sangat bersuka cita kalau kita membaca Alkitab, melakukannya, dan membagikan kisah hidup kita karena sudah dipimpin Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Siapakah di antara kita yang sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu secara lengkap, berurutan? Puji Tuhan kalau ada di antara saudara yang sudah melakukannya. Tapi kalau ada yang belum melakukannya, silakan mulailah punya komitmen untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Cukup 6 pasal 1 hari. Dari mulai Kejadian pasal 1 sampai dengan Wahyu pasal 22. Nanti saudara akan dapat menyelesaikan setidaknya 1 tahun atau 365 atau 366 hari dari Kejadian sampai Wahyu. Itu baru membaca, belum mengerti secara keseluruhannya. Tentunya perlu penelusuran supaya ngerti satu ayat, satu pasal, satu kitab. Itu baru mengerti. Kemudian tentu kita mendalaminya dari perspektif historisnya, perspektif budayanya, perspektif konteksnya, dan sebagainya. Kita baca lagi ulang, kita pelajari lagi. Kemudian setelah tahap itu, tentu sambil membaca, sambil mengerti, sambil mendalami dengan lengkap, maka kita juga melakukannya sesuai dengan apa pesan Tuhan kepada kita. Karena itu latihan perlu dilakukan. Tidak ada orang yang sempurna, dan tidak ada orang yang bisa mengerjakan semua secara langsung satu kali. Bertahap, latihan, yang namanya latihan ada gagalnya, ada kekurangannya. Nah, itu yang kita mesti lakukan. Kita ajarkan kepada keluarga kita, anak kita, saudara kita, atau orang-orang di sekitar kita. Mulai membaca, komitmen itu penting. Mulai mengerti, gunakan akal pikiran yang Tuhan berikan. Mulai mendalami, manfaatkan segala sumber buku, artikel, informasi, penjelasan dari para ahlinya. Lalu kemudian dengan pimpinan Roh Kudus kita mulai melakukannya setahap demi setahap. Nah, waktu kita mengerjakan semuanya itu, saudara mesti berupaya untuk memohon Tuhan berkarya dalam hidup kita. Memohon Roh Kudus, Roh yang memberikan firman ini tertulis, Roh yang menghidupi jiwa kita untuk kita bisa melakukannya. Jangan andalkan kekuatan sendiri, karena nantinya akan bisa keliru tafsirannya dan pengertiannya. Itu yang awal yang mesti kita coba kembali refresh, kembali disegarkan. Nah, kelanjutan dari pembacaan firman Tuhan yang saya akan bagikan untuk saudara yang mau mendengar, mau mengikutinya, dari Keluaran pasal 38. Semoga ayat-ayat yang kita baca dapat kita mengerti dengan baik. Mari terlebih dahulu untuk saudara sekalian saya ajak berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mau membuka hati, pikiran, dan membaca firman dan mengerti firman. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi pelaku firman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam kitab Keluaran pasal 38 yang ditulis oleh Musa berdasarkan inspirasi dinafaskan oleh Roh Kudus untuk kita bisa mengerti dan pada konteks masyarakat Israel dalam kerangka ibadah. Ini bagian yang penting sebagai pendahuluan bahwa memang Tuhan ingin membentuk umatnya mengikuti ketentuan ibadah dengan segala perlengkapan peralatan ibadah yang baik. Keluaran 38 merupakan kelanjutan dari pasal-pasal sebelumnya di dalam kerangka untuk membuat peralatan perlengkapan ibadah di kemah suci supaya umat Israel, umat Allah ini beribadah dengan benar, dengan tepat, dengan segala peralatan perlengkapan yang ditentukan agar bisa teratur. Jadi tidak bisa sembarangan kita mengambil pesatnya demikian. Kita tidak sembarangan atau sesuka hati dalam beribadah. Ada banyak perangkat, ada banyak peralatan, ada banyak barang-barang yang bisa kita gunakan untuk
beribadah sebagai alat, bukan tujuan. Walaupun hanya alat, instrumen yang dibuat oleh manusia, tetapi itu perlu untuk dipersiapkan. Di dalam Keluaran pasal 38 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan, dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga 5 asta panjangnya dan 5 asta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 asta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya, tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu, dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor pejiraman, garpu-garpu, dan perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga, dan dimasukkannya kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang ada pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Apa pembelajaran kita dari ayat-ayat ini? Tentunya secara detail Tuhan memberikan tuntunan cara membuat mezbah korban bakaran. Mesti kita membayangkannya bahwa mezbah itu tidak permanen di satu tempat, karena mezbah ini dibawa bersamaan dengan perjalanan orang Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Itu sebabnya ada bagian-bagian yang penting untuk mengangkut mezbah ini, dan ada ketentuan yang diberikan supaya bisa digunakan pada waktunya mezbah korban bakaran ini. Jadi dengan model yang bisa diangkut, bisa dipindah-pindahkan, mezbah ini dibuat sedemikian rupa. Demikian juga di dalam perjalanan bangsa Israel ini di padang gurun, ibadah menjadi hal yang penting dan paling utama. Di dalam perjalanan itu selalu diawali, diisi, dan dipimpin oleh Tuhan dengan ibadah. Karena memang Tuhan menghendaki setiap orang beribadah. Ibadah yang dimaksud bukan hanya berbicara tentang satu hari atau waktu tertentu, tapi tiap hari, tiap saat, di segala tempat. Khusus untuk peralatan mezbah korban bakaran yang nantinya ditempatkan di kemah suci, mereka sudah diatur untuk bisa dibawa ini. Korban bakaran berupa binatang-binatang yang ditentukan, itu untuk persembahan kepada Tuhan, dengan segala ketentuannya, dengan maksud supaya orang Israel selalu mengingat bahwa segala sesuatu dimulai dengan ibadah, dan segala sesuatu dikerjakan di dalam konsep ibadah kehadiran Tuhan sebagai persembahan. Kalau kita membaca secara rinci, maka di sana kita akan mengetahui peralatan itu bahan bakunya ada kayu, ada tembaga, ada juga kain, dan berbagai ukiran yang bisa berasal dari kedua atau ketiga bahan pembuatan mezbah. Tujuannya apa ya? Tujuannya ya supaya ketika ibadah memang ada mezbah korban, persembahan itu korban bakaran. Jadi tidak sembarangan membakar korban kepada Allah. Ada mezbahnya. Mezbah menjadi instrumen untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau dalam konteks kita di dalam Kristus, hati kita lah mezbahnya. Hati kita juga perlu dipersiapkan sedemikian detail. Perlu untuk diperlengkapi supaya dalam peribadatan kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Allah. Saya melanjutkan di ayat 8. Ini khusus untuk membuat bejana pembasuhan. Keluaran 38 ayat 8. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bejana pembasuhan. Jadi bejana ini ya tentu nanti berisi air, di mana akan membersihkan sebelum masuk ke ruang kudus. Para imam sebelum masuk ke ruang kudus, maka membawa korban itu sudah ada pembasuhan. Ini penting. Jadi di mana itu bejana pembasuhan? Bejana pembasuhan itu ada di depan pintu kemah pertemuan. Di pintu kemah pertemuan. Jadi menjelang masuk kepada meja mezbah korban bakaran, lalu itu ada di kemah pertemuan, tapi pintu masuknya ada pembasuhan. Ini sebenarnya sangat sederhana sekali,
kalau kita bayangkan kita mau masuk ke dalam satu tempat yang kita anggap baik, berharga dan bernilai, tentu kita mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, bejana pembasuhan itu pun demikian. Jadi nanti air itu membersihkan mungkin tangan, mungkin yang kaki, lalu masuk ke kemah pertemuan dengan bersih. Bersih melambangkan suatu kesucian. Tidak diberhenti di situ, jadi sudah dibuat sedemikian rupa tabut perjanjian di kemah ruang Maha Kudus dan segala peralatan di ruang kudus, dan sekarang masuk ke dalam pelataran. Jadi ada 3 bagian di dalam kemah suci itu, atau dalam lingkungan kemah suci itu: pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Seluruhnya dikelola oleh imam agar orang Israel secara individu datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita membaca tentang pelataran, bagaimana membuat pelataran itu, apa yang dipersiapkan. Di dalam pasal 38 kitab Keluaran ayat 9 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan, dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan, di sebelah selatan pelataran. Layar pelataran itu dari lenan alus yang dipintal benangnya 100 asta panjangnya. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah utara 100 asta, ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah barat layar 50 asta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sebelah timur 50 asta, yakni layar 15 asta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 asta dengan 3 tiangnya dan 13 tiang itu. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan alus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu akan dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepalanya dari perak, dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. Tirai pun gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan dari lenan alus yang dipintal benangnya 20 asta panjangnya. Tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 asta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitannya serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Wow, begitu detail. Kita nggak bisa membayangkan, saudara, bagian ini. Tidak bisa membayangkan secara konkret. Pelataran demikian, ada kain ya yang dipintal dengan begitu detail. Kemudian ada tiang-tiang dari tembaga, ada penyambung antara tiang dengan kain dengan perak. Lalu masing-masing bagian di sebelah barat ada, di sebelah utara ada, dan juga di sebelah timur ada, sampai dengan juga di sebelah selatan. Jadi semacam dari segala sisi kain-kain itu diikat ya, ditenun, dipintal sedemikian rupa, begitu indah, begitu seriusnya Tuhan meminta orang Israel mempersiapkan ibadah. Ini belum masuk ke dalam ibadah, masih persiapan peralatan perlengkapan di kemah suci untuk ibadah, dan bukan bahan baku yang sembarangan untuk ibadah. Nah, kalau kita mau padankan dengan kondisi kita, apakah saya dan saudara di gereja masing-masing sudah mempersiapkan sedemikian rupa peralatan perlengkapan ibadah kita bersih, tidak ada debu, tidak ada sampah, tidak ada kekotoran di rumah tempat kita beribadah? Coba periksa di ruang-ruang gereja di mana saudara beribadah. Adakah masih sampah? Adakah masih debu? Adakah tempat-tempat yang kotor yang belum dibersihkan? Itu adalah proyeksi dari hati kita. Jadi Tuhan mengendaki bukan hanya hati kita saja yang bersih menghadap Tuhan, tapi peralatan, perlengkapan, ruang tempat ibadah kita mesti dipersiapkan sedemikian detail, sedemikian rinci, sedemikian bersih, sedemikian teratur. Jadi ada banyak orang menganggap cukup hati saja. Tidak. Tuhan dari semula mengendaki umatnya beribadah, mempersiapkan hati dan seluruh hal yang berkaitan dengan ibadah. Ini penting. Kita tidak mengkotomi.
mendualismekan. Oh, ini urusan hati, beribadah itu urusan hati saja. Salah. Oh, ibadah itu urusan peralatan, perlengkapan, ritual, seremonia saja. Salah. Ibadah itu adalah keseluruhan. Jadi hati yang tunduk tulus kepada Tuhan Allah, hati yang sungguh-sungguh bersandar, bergantung, berhadapan dengan Allah yang kudus, yang suci, juga segala peralatan, perlengkapan, persiapan yang sebaik-baiknya. Jadi keseluruhan. Karena kita adalah makhluk rohani dan juga sekaligus makhluk jasmani. Karena itu, saudara, pembelajaran ini sangat mendasar di dalam prosesi peribadatan kita. Kalau saudara pergi ke gereja, mesti persiapkan juga kan diri sendiri. Juga saudara kalau pergi ke gereja, gerejanya juga harus dibersihkan kan. Masa kotor, masa banyak sampah, masa banyak yang tidak dibereskan, kan enggak. Harus bersih luar dalam. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan juga harus bersih. Para penata layan juga harus bersih. Semuanya itu gambaran kesucian. Bagaimana dengan dunia pekerjaan kita? Kita pun bekerja demikian, harus bersih. Di tempat kita bekerja, di mana kita berusaha, harus bersih. Ini hal penting, harus teratur, harus rinci, harus punya keharmonisan, harus menjaga lingkungan. Itu bagian-bagian penting dalam peribadatan. Nah, tentunya kita tidak mudah mengerjakan itu kalau tidak sehati sepikir. Diri kita dengan hati dan hidup kita tidak integritas. Hidup kita dengan orang lain juga tidak integritas. Itu tidak mungkin ada ibadah yang sejati. Mari kita membangun integritas diri dan integritas komunitas dalam peribadatan. Bayangkan kalau saudara pergi beribadah, santai-santai, tidak serius, tempat ibadahnya kotor, dan tidak mau dibersihkan. Bukan tidak mampu membersihkan, tapi tidak mau membersihkannya. Bukan tidak mampu mempersiapkan yang terbaik, tapi tidak mau memberi yang terbaik. Maka apakah itu diperkenan Tuhan? Tentu Tuhan tidak mengendaki ibadah yang asal-asalan. Orang Israel dilatih untuk itu. Kita memproyeksikan pemikiran itu. Kalau hati kita adalah tempat di mana Tuhan menyatakan kehendaknya, maka kita harus bersihkan juga, persiapkan juga, perlengkapi juga hati kita dengan segala perangkat kebutuhan untuk masuk beribadah kepada Tuhan Allah. Di dalam ayat 21 dan 30 sampai 31 ini untuk menggambarkan sebenarnya berapa ya biaya yang dikeluarkan dalam beribadah. Tidak murah dan tidak murahan. Jadi kalau saudara membaca firman, memperhatikan bagian-bagian di dalam ayat-ayat, saudara akan bisa menemukan betapa Tuhan sangat memperhatikan hal-hal yang bersifat umum, bersifat khusus, yang dari kedalaman hati sampai seluruh lingkungan di sekitar, termasuk soal biaya pembuatan kemah suci. Jadi tidak ada yang terlepas dari perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan Keluaran 38 ayat 21 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Bazalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan bersama-sama dengan dia turut Ahodiab, anak Aisam dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmisi, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan dan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Banyak sekali. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaat itu ada 100 talenta dan 1775 sikal ditimbang menurut sikal kudus. CBK seorang yaitu setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas sejumlah 603.550 orang. Jadi tiap-tiap orang mesti berbagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam persiapan kemah suci, dalam memberi persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1775 sikal itu dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu, disalutnyalah kepala tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu dari 70 talenta dan 2.400 sikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkara
perkakas mesbah itu, alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Sungguh luar biasa. Biaya yang sangat besar. Bagaimana bisa setiap orang ikut berbagian dalam pembangunan kemah suci? Tentu ada hati yang mau memberi. Karena yang kita miliki, yang saudara dan saya miliki adalah milik Allah. Tidak ada satupun yang bukan milik Allah. Kalau saudara kaya raya, kalau saudara punya jabatan, kalau saudara pintar, kalau saudara bijak, saudara punya anak, punya cucu, saudara punya perusahaan, saudara punya apapun, itu milik Allah. Bukan milik sendiri. Kita hanya diberikan kesempatan menikmati milik Allah. Jadi jangan sombong, jangan arogan, jangan minder, dan jangan merasa saya tak punya apa-apa. Kita ini milik Allah. Apa yang kita dapat, kita raih, kita terima, kita nikmati, itu milik Allah. Itu sebabnya orang-orang Israel ketika membangun kemah suci dan segala peralatan perlengkapan yang ada, mereka dengan rela memberinya. Rela memberinya. Bukan dipaksa dan terpaksa. Kalau saudara dan saya dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, atau dalam hal apapun, apakah saudara dan saya rela memberinya untuk pekerjaan Tuhan? Kata rela memberi itu merupakan hal penting dalam memulai komitmen beribadah. Rela memberikan waktu, tenaga, pikiran, rela untuk dididik, dibimbing, dilatih, rela untuk mengerjakan segala sesuatu dengan yang terbaik hasilnya. Jadi ada kerelaan, kesungguhan, keseriusan, komitmen untuk benar-benar mempersiapkan diri menjadi pelaku firman. Itu hal penting, saudara. Jadi kalau saya dan saudara pada momen saat ini, entah apapun yang saudara saya miliki, itu milik Allah, yang harus rela kita nikmati dan rela kita jadikan alat instrumen untuk pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Teorinya, konsepnya, dogmanya seperti itu, tetapi pelaksanaannya tidak mudah. Kalau kita sudah raih, kita miliki, kita seringkali anggap itu milik saya, kepunyaan saya, hak saya. Tidaklah demikian. Yang saya dan saudara miliki itu bukan hak saya, bukan hak saudara, tapi milik Allah. Kita punya kewajiban. Ketika Allah mengaruniakan apa saja yang Tuhan sudah sediakan untuk kita nikmati, kita punya kewajiban. Kewajiban yang pertama dan yang utama adalah mempersiapkan diri dan memanfaatkan semua yang dikaruniakan Tuhan itu untuk ibadah. Sehingga betul-betul kehadiran saya dan saudara adalah kehadiran untuk menjadi saluran berkat, menjadi penata layan di tengah-tengah dunia ini. Kemah kita adalah dunia ini. Kemah kita adalah tubuh ini. Kita adalah kemah itu sendiri. Dunia ini adalah kemahnya Allah. Dan kita pergi ke gereja, tempat di mana kita ibadah, itu pun kemahnya. Jadi artinya waktu dan tempat itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dijadikan kehadiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya dengan pembelajaran pada pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31 menolong saya dan saudara untuk mempersiapkan diri dalam beribadah. Apakah saudara menyadari bahwa pemberian-pemberian Tuhan itu sungguh sangat indah, mulia, dan agung? Apakah saya dan saudara sungguh bersyukur untuk segala pemberian-pemberian Tuhan itu? Ada banyak bukan? Tapi mau nggak kita pakai? Yang sudah berkeluarga, pasangan saudara, anak saudara, cucu saudara, cicit saudara, yang punya tanah, yang punya pekerjaan, yang punya profesi masing-masing, maukah itu betul-betul dipakai untuk pekerjaan Tuhan? Maukah kita berbagi menyatakan, ini loh, saya dan saya bersyukur menerima ini datangnya dari Tuhan, karena semua yang saya miliki, miliknya Tuhan, dan saya mau kembalikan bagi pekerjaan Tuhan? Silakan saudara menjawab sendiri, karena ini tidak mudah, saudara. Sekali lagi, saya misalnya punya uang 100 juta. Tuhan mengendaki saya memanfaatkan uang ini, yang miliknya Allah ini. Saya punya kewajiban apa dengan uang 100 juta misalnya? Tentu saya tidak boleh sembrono menggunakannya. Tidak boleh juga saya sedemikian ketat menurut pendapat saya. Tapi saya mau serahkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Untuk saya manfaatkan. Apakah untuk kehidupan sekeluarga, membantu orang lain, memberikan kesempatan untuk orang lain juga menikmati pekerjaan Tuhan, pemberian Tuhan itu tergantung pada komitmen hati kita, komitmen hati saya untuk boleh memberikan itu. Tapi ada banyak orang makin diberi makin pelit, makin diberi makin angkuh, makin diberi makin merasa ini di bawah otoritasku.
Sehingga sulit sekali ada banyak gereja yang benar-benar ada kebangunan. Sulit sekali kita melihat ada orang-orang yang betul-betul punya jiwa memberi, berbagi dengan segala cara yang bijak. Lebih banyak orang dan dunia menawarkan memperkaya diri. Kalau saya bisa memperkaya diri, maka saya pasti dihargai. Kalau saya orang kaya, saya punya ini dan itu, saya bisa mengatur apa saja dan siapa saja, maka saya disebut orang yang sudah menjadi berkat bagi orang lain. Tidak demikian. Saudara, yang kaya adalah orang yang suka memberi. Yang miskin adalah orang yang pelit dan tidak mau berbagi. Banyak. Jadi kalau saya punya sepeser uang, dan itu memang dari komitmen dan hati tulus saya memberi dan memanfaatkannya untuk kehidupan saya dan orang lain, maka itu bernilai kekal. Kalau saya punya uang 100 juta, tapi saya menjadikan itu keangkuhan saya, kesombongan saya, bahkan memamerkan kehebatan saya, maka itu adalah kejahatan. Jadi kejahatan itu bukan hanya sekedar, tentunya ini dilarang Tuhan, mencuri, korupsi, menipu, untuk mengambil harta milik orang lain. Itu kejahatan, saudara. Kejahatan juga terjadi karena saya mengatakan bahwa ini milik saya, maka saya tidak akan pernah mau memberi, tidak pernah mau membagi, tidak pernah mau ikut terlibat di dalam pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu pun namanya kejahatan. Jadi ini konsep yang perlu saya dan saudara mesti mengerti. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk kita bersama-sama menjadi pelaku firman. Apa pelajaran yang sudah kita dapatkan dari pasal 38 kitab Keluaran ini? Yang pertama, persiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah kita. Baik perlengkapan, peralatan, ruang, waktu, sumber-sumber yang diperlukan. Persiapkan itu sedemikian rupa. Yang kedua, gunakan semuanya itu dengan ketentuan, keteraturan, keharmonisan, supaya semuanya bermanfaat pada waktunya dan tempatnya. Yang ketiga, pakailah semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan dengan cara memperhatikan orang-orang di sekitar. Dengan cara memperhatikan kebutuhan-kebutuhan di sekitar. Karena tentu tidak semua orang sama rata sama rasa mendapatkan pemberian dari Tuhan. Beragam tingkatannya, tetapi kehadiran kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang keempat, bijaksana memanfaatkan apa yang disediakan Tuhan, diberikan Tuhan. Dengan kata lain, tidak sembrono, tidak pelit, tidak royal, tidak sembarangan, tetapi bijak. Bijak berarti yang mana yang diperlukan dan dibutuhkan itu yang didahului. Kalau yang lain-lain tidak diperlukan, tidak dibutuhkan, tidak perlu kita beli, kita ambil, kita berikan. Misalnya, ada gereja kecil membutuhkan peralatan musik dalam ibadah. Kita tahu dan kita mengerti. Tentu yang perlu diobservasi dari gereja kecil itu adalah apakah ada orang yang nantinya bisa memainkan peralatan musik. Yang nantinya kalau diberikan, dicari, dibeli, disediakan peralatan musik. Maka yang perlu adalah orangnya dulu. Orangnya dulu dicari siapa yang bisa menggunakan misalnya piano atau organ. Ininya dulu dipersiapkan, dilatih, diperlengkapi. Yang kedua, baru seberapa besar kebutuhan yang diperlukan. Piano atau organ. Apakah yang besar, yang sedang, atau yang kecil. Berapa jumlah jemaat, bagaimana ruangannya, dan sebagainya. Jadi dimulai dari kebutuhan dan diakhiri dengan sebuah pelaksanaan. Ini contoh kecil di dalam mempersiapkan ibadah di gereja. Nah, itu cara kita, bahwa kita bagian dari kehidupan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Demikian juga kalau ada komunitas, ada perkumpulan, ada kelompok-kelompok yang ingin memberdayakan segala yang ada. Mulai dari yang kecil, siapa orangnya dulu yang kita mau layani, lalu apa kebutuhannya, lalu kita persiapkan untuk ke situ. Begitu pelajaran di pasal 38. Apa yang dibutuhkan? Mezbah korban bakaran. Apa yang dibutuhkan? Bejana pembasuhan. Apa yang dibutuhkan? Pelataran. Jadi itu dipersiapkan dulu. Orangnya sudah ditentukan, yang membuat kebutuhannya jelas, lalu dirinci, dirancang, lalu dikerjakan, lalu dilaksanakan, dan bermanfaat. Dengan demikian, saudara dan saya dapat melihat hasilnya. Manfaat dari kehadiran kita. Ya, kiranya dengan apa yang sudah dipelajari pada Keluaran 38 ini menolong kita bersama untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah dibaca, hamba-Mu jelaskan, sedemikian sederhana, biarlah bermanfaat bagi siapa saja yang mau mendengar, bagi siapa saja yang mau menjadi pelaku firman.
Kiranya Tuhan menolong kami menjadi orang-orang yang benar-benar mau mempersiapkan segala kebutuhan peribadatan kami dan menjadi saluran berkat bagi siapapun yang Tuhan kehendaki kami boleh hadir. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.